Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Umi dan Abi dan dan keluarga saya yang di rumah, semoga beliau semua sehat selalu, banyak rezeki dan semoga yang terbaik untuk beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga jajaran para pengurus yang saya hormati dan yang tak juga teman-teman saya yang banggakan. Ya. Saya di sini bernama Akia Tekonita dari kelas 12E, kelas 12 ya. Ini mempresentasikan bab Sulaiman yang ke-7. Nah, terus di sini tuh ada cerita yang tentang Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan itu sih bisa ngomong sama binatang. Terdapat tuh di antaranya itu ada semut. Nah, terus Nabi Sulaiman itu pernah ngomong sama semut yang bisa mohon minta hujan, habis itu puasa, tawakal dan yang lain-lain. Nah, terus si Nabi Sulaiman itu berkata kepada semut yang bisa menurunkan hujan. Jadi itu cerita gini. Jadi itu waktu di suatu kawasan itu lagi kering, gak ada air sama sekali dan tidak kayak lagi kering, lagi panas gitu ya. Habis itu saking itunya pengen minta hujannya, jadi si Nabi Sulaiman itu tuh untuk berkumpul di suatu tempat, ya kan. Jadi suruh buat urin hujan. Nah, terus si Nabi Sulaiman itu bertemu dengan semut kecil. Nah, semut kecilnya itu ngomong, si Nabi Sulaiman itu ngomong, si semutnya itu berdoa begini di atas batu, habis itu gini, ya Tuhanku, aku adalah sebagian dari makhlukmu. Kalau misalnya Allah itu berikanlah rezekiku padaku. Nah, terus kata Nabi Sulaiman itu, orangnya itu bilang, wahai kaumku, kamu tuh kembali ke rumah, taruh hujan itu akan dikabulkan karena berkat doanya si semut. Masya Allah, guys, semut aja lah, Masya Allah. Nah, terus ini adalah semut ahli puasa, guys. Masya Allah. Si Nabi Musa itu lagi jalan. Ya, habis itu di situ ada si Nabi Sulaiman itu ada semut gitu ya, ada semut. Nah, habis itu Nabi Sulaiman itu ngomong gini, semut, kamu tuh ngapain bawa si buah kurma itu? Terus si semut itu bilang, buah kurma ini untuk makananku gitu ya. Ini dari Allah gitu ya. Ya, ahli puasa itu. Ini buat Allah, maksud buat aku gitu ya, buat makananku, rezeki. Nah, terus mungkin kalau orang puasa itu belum. Jadi Nabi Sulaiman itu masukkan itu bakal membawa kurmanya. Habis itu dibukakan sama setahun, ya itu tuh setahun ya, Allah tuh ngasih itu setahun. Nah, habis itu udah setahun, habis itu Allah tuh Nabi Sulaiman itu buka, habis itu tanya, kenapa kamu itu nggak makan? Terus kata si semut itu, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, aku tuh udah untuk berpuasa dan aku tuh cuma ngisap sari-sari air doang. Jadi kalau misalnya ya Allah itu kenapa nggak dihabiskan? Karena aku tuh puasa gitu ya. Nah, itu terus kata si semutnya tuh gini, Allah itu suka hambanya itu banyak puasa. Jadi ya pokoknya gitulah, Masya Allah ya. Gitu ya, pokoknya Allah si semut aja lah berpuasa habis setahun, Masya Allah ya. Taat banget ya, Masya Allah. Ya, kenapa itulah. Habis itu di sini ada semut yang bertawakal. Nah, terus di sini gini. Jadi ada Nabi Muhammad itu benar-benar
dengan semut. Nah terus semutnya itu lagi bawa semua gandum. Nah terus habis itu kan habis itu kan udah kan lalu itu mendapatkan rezeki dari dapat sebutir gandum. Habis itu si Nabi Sulaiman itu biasalah ke botol, masuk dalam pot. Habis itu oh ya, yang ahli kuasa ini kenapa kalau misalnya nggak ingat janji, dia tuh takut disiksa gitu ya. Yang ahli kuasa kalau misalnya kali itu kan itu apa namanya mendapatkan rezeki kan sebuah gandum, dan mengapa hanya sebuah gandum itu karena hanya mengamalkan dengan kepada Allah dan 1 tahun penuh. Kalau misalnya lupa itu karena kalau terlupa kan separuh umur karena lupa gitu ya tawakalnya. Masya Allah pokoknya gitulah. Habis itu di sini ada semut sama di tepi pantai, seperti tepi pantai. Ketika itu si Nabi Sulaiman itu lagi sholat di pasir pantai. Habis itu ada semut, ada golongan semut di pasir-pasir sambil membawa kertas maksudnya selembar daun gitu lah ya. Nah habis itu kataknya itu, dan terus tiba-tiba ada katak. Nah tiba-tiba kataknya itu sama si semutnya itu semutnya itu masuk ke itu naik ke punggungnya katak, habis itu dibawa deh jadi dasar laut. Habis itu di dasar laut terus udah kembali. Nah terus Nabi Sulaiman itu berkata, apakah ini gimana ya? Nabi Sulaiman itu berkata, kamu ngapain tadi semut? Sesungguhnya kata si semut itu, sungguhnya Nabi Allah, tadi aku menyelam itu bersama kakak itu ada batu tua. Iya batu tua. Habis itu di situ ada di situ tuh ada di dasar laut itu ada apa ya? Kayak ada ada ulet. Habis itu dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku tuh memberinya makanan, dan itu adalah rezeki dari Allah gitu lah ya. Ya pokoknya gitulah. Nah terus habis itu si uletnya itu bersyukur dan bertasbih gitu ya. Ya kataknya sungguhnya itu apa namanya? Itu tuh kita tuh pokoknya setiap hari pas kayak gitu tuh 2 kali gitu ya. Ya. Habis itu di sini ada semut cacing sama buta. Semut cacing buta. Nah terus si Nabi Sulaiman tuh lagi duduk di pinggir danau. Habis itu lagi ada semut lagi yang ada semut. Habis itu ada katak. Nah kataknya itu buka mangap. Ada sebutir biji gandum. Nah semutnya itu apa namanya? Saya gini kan lagi Nabi Sulaiman itu lagi duduk di pantai. Nah terus ada semutnya itu lagi bawa biji gandum ya. Pokoknya habis itu ada katak. Nah terus habis itu menyelam kataknya. Nah terus habis itu udah selesai. Nah terus terus kan si semutnya tuh udah kembali lagi ke tepi pantai. Nah ke tepi danau. Habis itu si nabinya itu berkata, kamu ngapain sih? Kamu tuh sama katak tuh menyelam. Malah di itunya di mulutnya. Nah itu ngapain? Kata si semut itu, wahai Nabi Allah, sungguhnya aku itu membawa sebiji gandum. Itu tuh aku dibawa terus sambil dibawain itu ya kayak gitu ya yang sama di katak itu, di mulutnya katak itu, aku tuh biar nggak kepanasan dan tidak mati gitu lah ya. Nah di situ tuh di dasar laut itu ada di dasar danau itu ternyata ada sebuah cacing buta yang tidak bisa bertahan hidup lama gitu ya. Pokoknya nggak bisa penghidupan, tidak kuasa penghidupan gitu lah. Jadi aku tuh diberi sebiji gandum untuk si cacing buta itu dari Allah. Nah terus si Nabi Sulaiman itu berkata, dia itu si cacing buta itu akan bertasbih nggak? Ya, dia tuh pasti bisa dan misalnya dia selalu berdoa, pokoknya gitulah. Oke, gitulah. Oke,
Oke, habis itu di sini ada kubah ajaib. Ya, Masya Allah ya. Nah di sini ada kubah ajaib. Jadi Allah sedang si Nabi Sulaiman tuh lagi menerima wahyu ceritanya. Nah terus itu tuh ada sebuah orang itunya itu ya apa namanya bupati atau presiden namanya tuh Asyif ya. Nah terus di situ tuh ada bawa kubah. Nah habis itu di situ ada pintu 4 ya, itu adalah Zamrud pintu mutiara, Zamrud apa namanya pintu Zamrud merah, dan Jauhar dan Zabain. Nah tapi itu aneh, luas dan airnya itu tidak masuk. Nah ternyata di situ tuh tahun-tahun itu ada si Asyik tuh ya ini bang. Nah si itu tuh ternyata di dalam kubahnya itu ada orang guys, orang pemuda. Nah terus habis itu kubahnya tuh dibawa ke Nabi Sulaiman dong. Terus tanya dong Asifnya, si Asif itu tanya ke Nabi Sulaiman, ini loh saya bawa kubah udah. Habis itu si Nabi Sulaiman itu ngomong semua dulu tuh itu kan. Terus tiba-tiba ada seorang pemuda. Nah pemudanya itu bilang, kamu ngapain kesini? Mau di sini? Ya sesungguhnya aku itu berbakti kepada orang tua aku yang 70 tahun. Apa namanya? Ya ayahku lumpuh dan ibuku itu adalah buta matanya. Itu sama 70 tahun. Nah, terus ini ada makanya alah gitu ya. Nah, sejak kapan kamu tuh di situ? Nah, sejak apa namanya? Sejak pas zamannya Nabi Ibrahim. Nah, terus Nabi Sulaiman kaget loh. Berarti kamu tuh udah 2400 dong di sini dalam kubah ini. Nah, terus gimana caranya kamu dapat rezeki? Itu di situ tuh ada nabi, ada apa namanya? Ada seorang ada buah-buahan. Ya kan, ada buah-buahan. Allah itu akan makan buah-buahan dan nggak usah haus aku ke apa namanya minum seperti apa namanya lebih dari susu, lebih dari madu yang rasanya manis. Habis itu kalau misalnya pergantian malam atau fajar, kalau misalnya malam itu malam gelap dan kalau misalnya pagi itu akan bukan putih gitu ya. Nah terus ini ada ya pokoknya Masya Allah ya. Nah terus terus habis itu kamu terus aku tuh kata pemuda itu, aku kalau misalnya itu tuh keluar itu akan kehendak Allah gitu lah. Nah itu saya udah keluar. Nah terus terus kata si Nabi Sulaiman tuh, kamu kapan ke tempat sama mama, kamu ke tempat sama ya aku mama. Nah terus si Nabi Sulaiman itu doang apa namanya misalkan kamu tuh sangat berbakti ya kepada orang tua, pokoknya ya apa namanya sungguh besar ya karena Allah, pokoknya sungguh bijaksana, kuasanya Allah tuh bener-bener gitu ya ajaib. Untuk berarti kamu tuh udah berbakti pada orang tua tuh Masya Allah gitu ya. Nah terus akan siksanya berat, bakal memikul kalau bisa berbuah kepada orang tua Masya Allah ya. Jadi kita tuh harus berbakti kepada orang tua guys, itu ya, kecuali orang tuanya mengajak ke kita nggak oke ya. Jadi ya seperti sini ya, kayak lama ya ini 13. Nah jadi di sini tuh ya ceritanya tuh ya pokoknya sungguh besar keajaiban Allah, kekuasaan Allah Esa, dan terus juga harus nurut kepada orang tua pastinya. Oke sekian dari saya, kalau punya maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.